Halo saudara-saudara dan teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus yang saya kasihi dan Tuhan Yesus kasihi. Saya membuat satu grup yang dinamakan Sahabat Yesus Cinta Alkitab. Mengapa saya menamakan grup ini Sahabat Yesus dan Cinta Alkitab? Karena saya mau, kita semua yang sudah mengenal nama Tuhan Yesus, bukan cuma tahu nama Tuhan Yesus, tapi kita juga mau menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Dan kalau Yesus sudah menjadi sahabat kita, maka kita harus mencintai firman-Nya, mengenal pribadinya lebih dalam lagi melalui pembacaan firman Tuhan atau Alkitab. Cerita tentang Tuhan Yesus bukan saja ada di Gospel atau di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi juga di dalam Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan tentang kelahirannya sampai kematiannya oleh para nabi. Lalu apa tujuan grup Sahabat Yesus Cinta Alkitab ini? Yang pertama, dari pengalaman saya, kita sangat susah untuk mendisiplinkan diri membaca firman Tuhan setiap hari. Kalaupun kita baca, biasanya kita cepat bosan, terus sering juga ada yang tidak kita mengerti. Kadang kita lupa juga apa yang sudah kita baca. Jadi dengan grup ini saya encourage, saya mendorong kita semua untuk kita rajin membaca Alkitab dengan ada seseorang yang memberikan sedikit pengetahuan atau juga insight ya dari isi Alkitab untuk penjabarannya sedikit untuk kita belajar, maka kita akan termotivasi untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau kita tidak mengenal siapa Yesus itu, bagaimana kita bisa mengasihi Dia, mencintai Dia? Kita juga mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam firman Tuhan. Kita juga mau mendengar firman Tuhan lebih lagi karena kita percaya apa yang dikatakan di Roma 10 ayat 17. Karena iman akan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita kurang atau tidak mendengar firman Tuhan, bagaimana kita tahu rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita? Kalau kita mempunyai iman yang kuat, mari kita baca firman Tuhan. Dengan iman yang kuat, kita bisa mengalahkan segala tipu daya si iblis yang dia bisa investasikan dalam hidup kita lewat sakit penyakit, kekurangan, pencobaan, kegelisahan, ketakutan, dan lain-lain sebagainya itu. Jadi kalau kita mau punya iman yang kuat dan mampu untuk mengusir setan, mengalahkan penyakit, dan keluar sebagai pemenang dalam setiap percobaan yang kita alami, mari kita baca firman Tuhan. Dan grup ini juga dari grup ini saya rindu supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Apa yang Tuhan berikan? Apa manfaat dari firman Tuhan? Yang pertama, untuk memberikan hikmat kepada kita. Juga menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Alkitab juga mengajar kita. Alkitab menyatakan kesalahan kita. Dia memperbaiki kelakuan kita. Dan Alkitab mendidik kita dalam kebenaran. Jadi banyak sekali manfaat dengan membaca Alkitab. Pasti orang bertanya, siapa saya ini? Kok bisa online? Juga bicara soal Alkitab dan sebagainya seperti ini. Saya bukan seorang pastor atau seorang pendeta, tetapi saya hamba Tuhan. Bahkan lebih lagi saya anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan semua orang yang menerima Dia, Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus,
diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Tetapi dalam pelayanan kita sebagai anak Allah, kita tidak boleh menjadi sombong. Kita dibilang anak Allah bukan berarti kita tidak merendahkan diri. Kita hamba sebagai pelayan Tuhan, tapi kita mempunyai otoritas dan kuasa sebagai anak Allah. Saya akan mencoba untuk live dari hari Senin sampai Jumat, jam 5.30 pagi sampai selesai. Ya, saya sudah membagi di sini. Itu akan ada di Facebook dari hari Senin sampai Selasa. Dan Selasa kita akan membaca dan mengupas buku Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki. Setiap hari per perikop atau per judul. Terus hari Rabu, saya akan memilih tema atau topik yang Tuhan hikmatkan kepada saya. Jadi, it will be free topic, okay? Terus hari Kamis dan Jumat, saya akan membaca dan mengupas Perjanjian Baru, mulai dari Injil Matius sampai nanti di Wahyu. Jadi kita semua akan belajar dari awal Perjanjian Lama sampai akhir Perjanjian Baru. Saya tidak tahu berapa lama ini akan memakan waktu, tapi kalau Anda setia, ikuti setiap hari satu perikop. Hari Sabtu dan Minggu saya persilakan saudara untuk membaca Alkitab saudara sendiri di rumah. Saya membaca dari Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Puji Tuhan, saya bisa mengerti dua bahasa ini, karena seringkali ketika saya membaca Alkitab dalam bahasa Inggris, saya bisa ketawa ngakak, karena ada kelucuan di situ ya, juga atau bisa menangis. Tidak tahu, saya merasakan ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang telah ditransfer ke bahasa Indonesia, jadi hilang humorisnya, atau I don't feel it ya. Atau mungkin karena saya yang sudah terbiasa dengan Alkitab yang berbahasa Inggris, jadi saya lebih mengena dengan sense of humor atau gaya humor penulisan dalam bahasa Inggris, dan juga sense of suffering, perasaan, ungkapan perasaan penderitaan yang lebih dalam di dalam bahasa Inggris. Makanya saya membaca Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan saya bandingkan, dan saya mendapatkan pengertian yang lebih dalam dari pengertian kedua bahasa dalam Alkitab ini. Tidak banyak perbedaan, tapi hanya ya, kalau kita mengerti bahasa Inggris, akan ada something that's a little bit different, that more touchy gitu ya. Terus kalau ditanya lagi siapa saya, selain saya adalah orang biasa, bukan pendeta atau pastor, saya juga sebenarnya bukan orang yang pandai bicara. Tapi saya adalah doer, orang yang lebih untuk melakukan daripada berbicara. Saya baru berbicara setelah saya melakukan sesuatu. Contohnya ketika saya mau membaca Alkitab, saya nggak akan bilang orang, oh saya akan membaca Alkitab setiap hari. Saya tidak akan katakan, saya lakukan dulu. Setelah beberapa lama, beberapa hari, baru saya bilang, saya mau membaca Alkitab setiap hari. Karena saya tidak mau dibilang omong doang atau omong besar. I do it first before I say. Sebenarnya juga, ya kalau kita memang konsekuen, kita bisa katakan dulu baru kita lakukan. Tapi setiap orang berbeda. Buat saya lakukan dulu, saya buktikan kesetiaan saya, baru saya katakan. Saya juga bukan orang yang suka untuk bukan pamer ya, attract
attention atau draw attention gitu ya, bukan orang yang suka diperhatikan atau minta diperhatikan. Saya lebih suka sebagai orang yang lebih suka di belakang, mendorong dari belakang. Saya orang yang agak timid ya, agak timid dan pemalu, dan juga sedikit meek ya, terlalu rendah hati. Rendah hati bagus, tapi kita juga harus mempunyai power, kuasa ya. Rendah hati kita perlu ditempatkan pada sesuatu yang kita perlu untuk bangkit dan have to be in a high spirit gitu ya, harus benar-benar ada otoritas, kita harus lakukan itu. Dan saya mau belajar tentang itu, karena selama ini saya selalu merasa ya slow motion gitu, juga terlalu humility, terlalu humble. Tuhan boleh bilang humble tuh, rendah hati itu perlu, tapi kita juga harus ada ketika kita mau menghadap roh jahat, menghadap sakit penyakit, kita pakai kuasa Allah, kuasa otoritas, bukan dengan kelembutan lagi. Kita harus ada kekuatan. Dan saya juga biasanya suka melakukan sesuatu yang tidak suka dipamer. Jadi untuk masuk dalam Facebook, YouTube atau apapun itu tidak pernah terfikir untuk saya. Saya tidak pernah terfikir, karena saya pikir it's not me, Lord, bukan saya. Saya orang yang mau dari belakang, you know. Saya bisa aja di depan pimpin WL, saya bernyanyi dengan keras, tapi meskipun saya di belakang, saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan bernyanyi dengan keras. Puji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, maka saya bisa menghadap saudara-saudara saat ini. Itu kasih karunia Tuhan, karena saya bukan orang yang bisa atau suka dengan media sosial, atau you know, to be on the show. It's not me. Tapi Tuhan pakai saya untuk melakukan ini supaya kita sama-sama bertumbuh. Terus saya tanya Tuhan, saya bukan orang yang seperti ini. Saya bukan orang yang bisa berbicara di media sosial. Saya bisa berbicara di panggung. Saya bisa berbicara dengan orang langsung. Saya bisa, tetapi untuk di media sosial, untuk di video, it's very difficult for me. Tapi itu saya lakukan. Saya berdoa, saya puasa. Saya bertanya, Tuhan, apakah ini sungguh rencana Engkau, kehendak Engkau, atau ini hanya keinginan daging saya sendiri? Ketika saya berpuasa, saya mendapatkan jawaban Tuhan. Jawaban itu datang dari pertanyaan. Engkau suka menolong orang. Apakah pelayanan ini akan menolong orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Engkau rindu banyak orang dimenangkan, disembuhkan, diselamatkan, dipulihkan secara ekonomis, secara hubungan keluarga, dari kecanduan dan lain-lain. Dan akhirnya mereka akan dipimpin ke dalam keselamatan yang kekal. Engkau rindukah itu? Dan pertanyaan yang ketiga yang saya dengar Tuhan pertanyakan kepada saya, engkau mencintai Yesus. Engkau mau membagikan kebenaran firman-Nya untuk membawa kemuliaan bagi Dia. Benarkah itu? Saya jawab semua yes, Lord. Ya Tuhan. Saya jawab semuanya ya Tuhan. Dan Tuhan bilang lakukan. Lakukan dengan kemurnian hatimu untuk keselamatan dan juga untuk pemulihan orang lain, dan terutama untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan itu, saya tidak bisa berkatakan yang lain. Saya tidak bisa berbantah, karena sudah lama Tuhan katakan, come on, you have something to share. Engkau punya sesuatu yang bisa engkau share kepada orang lain. Tapi saya takut, saya malu. Saya bukan orang yang pintar bicara, saya bukan orang yang bisa berada di media sosial dan sebagainya. Tapi saya mau taat. Nah, karena itu saudara dan teman-teman, itu cerita mengapa saya membuat grup ini. Ya, jangan lupa hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saya akan memulai pelayanan saya. Kita bertemu di Facebook Live dari jam 5.30 pagi.
Kita akan memuji, menyembah, kita membaca firman Tuhan, kita mengupas firman Tuhan, dan kita berdoa. Immanuel, Allah berserta kita. Kita mau nyanyikan, aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kalau engkau cinta Yesus, baca firman Tuhan. Dan saya akan mengencourage kita semua untuk membaca bersama-sama. Hari Senin saya akan mulai, Senin sampai Jumat kita akan mulai dari jam 5.30 pagi. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum saya tutup dengan doa. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari saudara katakan, kita cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan mau pakai setiap kita untuk rencananya yang indah atas hidup kita. Nyanyikan sekali lagi, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kami anakmu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Layakkan kami Tuhan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita percaya saudara, Bapa mempunyai rencana-rencana yang indah atas hidup kita. Asal kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau cinta firman-Nya, kita mau setia kepada Dia. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi Engkau sebab Engkau mengasihi kami lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ajar kami Tuhan untuk mencintai firman-Mu, karena kami akan mendapatkan banyak perkara Tuhan, kebenaran yang akan membukakan mata hati kami, telinga kami, juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami, memberkati kami Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pakai aku Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai anak-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang sudah Engkau sediakan bagiku Tuhan, sebagai pelayananku Bapa.
untuk melayani dari Senin sampai Jumat Tuhan, jam 5.30 pagi Bapa, membuka firman Engkau Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu Bapa. Terima kasih supaya kami sama-sama Tuhan, di-encourage, didorong, dipacu, diingatkan untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari, sebelum kami memulai segala sesuatu kegiatan kami. Biar kami Tuhan mendapatkan rema dari firman Engkau. Siapkan kami untuk hari Senin nanti Tuhan. Siapkan hamba-Mu juga Tuhan. Biar aku boleh menyampaikan Tuhan segala isi hati Tuhan dari firman yang akan kami baca Tuhan. Terima kasih Yesus. Persiapkan juga setiap mereka yang mau mendengar Tuhan. Biar Engkau buka hati mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan lagi hikmat kepada mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin.